Perkenalkan, nama saya Indra dan sebelah saya rekan saya Eri. Di sini kami akan menjelaskan krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang berkelanjutan, seringkali berdampak luas pada berbagai bidang. Tantangan ancaman potensial mengacu pada tantangan yang muncul dan ancaman yang mungkin terjadi di masa depan, tetapi belum terjadi saat ini. Ancaman potensial ini dapat berubah berbagai hal, mulai dari perang konvensional hingga serangan cyber, dan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk keamanan nasional, ekonomi, dan sosial. Kemudian ada hambatan krisis ekonomi dapat mencakup berbagai faktor, baik internal ataupun eksternal. Contoh faktor internal yaitu yang pertama ada inflasi tinggi, yaitu di mana inflasi tinggi mengalami kenaikan harga barang dan jasa yang berlebihan. Itu dapat menyebabkan mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Yang kedua ada pengangguran meningkat, yaitu krisis ekonomi seringkali mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan kerja atau PHK, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran yang banyak. Terus ada yang kedua contoh faktor eksternal. Yang pertama ada globalisasi, yaitu globalisasi dapat meningkatkan persaingan dan mengakibatkan tekanan pada industri domestik. Terus yang kedua ada bencana alam, yaitu dapat merusak infrastruktur dan mengganggu produksi sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Kemudian ada beberapa contoh ancaman potensial dan tantangan yang terkait. Yang pertama ada ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi yaitu krisis ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan defisit anggaran. Tantangannya itu yaitu menstabilkan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Gangguan sektor ekonomi yaitu ancaman sabotase atau gangguan terhadap sektor ekonomi negara. Tantangannya memperkuat regulasi, meningkatkan keamanan sektor ekonomi, dan memastikan stabilitas pasar. Yang kedua ada ancaman sosial, yaitu kesenjangan sosial. Ancaman ini dapat menyebabkan kesenjangan yang dapat terjadi konflik dan ketidakstabilan sosial. Tantangannya itu memperbaiki pemerataan pendapatan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Polarisasi sosial, ancaman polarisasi yang dapat memecah belah persatuan masyarakat. Tantangan ini mempromosikan toleransi, menghormati perbedaan, dan mendorong dialog antar kelompok. Kemudian yang terakhir ada ancaman lingkungan, yaitu perubahan iklim, ancaman dampak seperti bencana alam, peningkatan suhu, dan perubahan pola cuaca. Tantangannya mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya ada alasan kenapa krisis ekonomi itu harus dihindari. Yang pertama, karena krisis bisa berdampak besar ke seluruh masyarakat, terutama yang penghasilannya kecil. Hidup makin susah, sekolah dan kebutuhan sehari-hari juga sulit untuk dipenuhi. Lalu pemulihannya juga butuh waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Nah, selanjutnya, bagaimana agar krisis tidak terjadi? Pemerintah harus buat kebijakan ekonomi yang stabil seperti pengeluaran dan pemasukan negara yang baik,
lalu tidak bergantung pada satu sumber penghasilan negara, menjaga cadangan uang negara seperti punya tabungan nasional, lalu hindari korupsi, lalu edukasi masyarakat tentang pengelolaan uang dan wirausaha. Lalu selanjutnya, bagaimana jika krisis sudah terjadi dan apa solusinya? Pemerintah kasih bantuan seperti bantuan langsung tunai atau subsidi. Lalu mendorong usaha kecil agar tetap jalan seperti UMKM. Lalu pemulihan kepercayaan masyarakat lewat kebijakan yang tepat dan transparan. Selanjutnya, contoh krisis ekonomi itu yang pertama krisis 1998 di Indonesia saat rupiah jatuh dari 2.000 ke 16.000 per dolar. Banyak ruko dan perusahaan tutup. Lalu krisis Yunani tahun 2009, negara nggak mampu bayar utang. Lalu krisis selanjutnya terjadi di Sri Lanka tahun 2022, di mana kehabisan cadangan uang dan bahan pokok langka. Lalu kesimpulannya, krisis ekonomi adalah hal yang harus kita cegah bersama, dan sebagai generasi muda bisa ikut bantu dari hal kecil seperti belajar mengelola uang, semangat berwirausaha, dan terus menambah ilmu. Sekian presentasi dari Indra dan Eri tentang mengenai krisis ekonomi. Terima kasih. Terima kasih.